Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai persamaan medan Einstein. Nah, sebelumnya kita udah dapatkan bentuk persamaan medan Einstein bagaimana kelangsungan ruang waktu ketika kita tinjau ruang tanpa sumber gravitasi. Nah, sekarang kita bangun ketika ruang pada sumber gravitasi. Nah, sebelumnya kita review mengenai tensor energi momentum, di mana tensor energi momentum itu adalah T mu nu itu sama dengan rho 0 U mu unu, di mana rho 0 itu adalah rapat masanya. Nah, sekarang kita tinjau turunan kovarian dari tensor energi momentum, yaitu nabla mu T mu nu itu sama dengan nabla mu rho 0 U mu unu. Nah, untuk mendapatkannya, kita tinjau metrik pada ruang waktu, yaitu ds kuadrat itu sama dengan g mu nu dx mu dx nu. Nah, atau kalau kita lakukan ds kuadrat d tau kuadrat, di mana tau itu adalah waktu sejatinya, itu kan sama dengan c kuadrat, sama dengan g mu nu dx mu d tau dx nu d tau, tidak lain sama dengan g mu nu U mu unu gitu ya. Nah, atau kita bisa tuliskan bahwa U mu itu adalah besar dari vektor kecepatan 4 itu sama dengan c kuadrat. Nah, ini akan kita gunakan nanti gitu ya. Ini cukup penting. Nah, jadi kita bisa tuliskan U mu unu itu sama dengan g mu nu c kuadrat. Nah, jadi kita memiliki turunan kovarian dari tensor energi momentum T mu nu, yaitu nabla mu nu U c kuadrat g mu nu, karena kita ubah U mu ununya menjadi c kuadrat g mu nu. Nah, di sini karena c kuadrat dan rho itu adalah sebuah konstanta, maka kita bisa keluarkan dan kita tuliskan sebagai turunan kovarian dari tensor metrik. Nah, dari sifat kompatibilitas metrik, turunan kovarian tensor metrik itu 0. Dengan demikian, karena turunan kovarian tensor metrik 0, maka turunan kovarian dari tensor energi momentum itu juga 0. Nah, sekarang kita tinjau identitas Bianchi, yaitu turunan kovarian dari tensor Einstein G mu nu itu sama dengan 0. Atau kalau tensor Einstein kita nyatakan dalam tensor Ricci dan skala Ricci, maka kita bisa tuliskan G mu nu itu sama dengan R mu nu minus setengah G mu nu R. Nah, dalam persamaan pergeseran geodesik bahwa diketahui bahwa tensor Riemann itu akan bergantung terhadap potensial gravitasinya. Ya, seperti ini. Nah, karena tensor Ricci dan skala Ricci itu didapatkan dari tensor Riemann, maka tensor Ricci dan skala Ricci itu juga bergantung terhadap potensial gravitasi. Nah, karena tensor Riemann dan tensor Ricci menunjukkan kelengkungan ruang waktu, dan menurut prinsip ekivalensi menunjukkan bahwa gravitasi itu melengkungkan ruang, maka pastilah sumber gravitasi yang melengkungkan ruang dan waktu. Nah, jadi kita memiliki bentuk identitas Bianchi seperti ini. Nah, untuk mendapatkan persamaan gravitasi yang melengkungkan ruang waktu, maka haruslah terdapat sebuah tensor rank 2 karena memiliki dua indeks yang memenuhi sifat bahwa turunan kovariannya itu juga sama dengan 0. Dan juga tensor tersebut harus merupakan sumber gravitasi. Nah, tensor yang memenuhi ketiga kondisi tersebut adalah tensor energi momentum. Karena kita tahu bahwa komponen 00 dari tensor energi momentum itu adalah menunjukkan keberadaan massa gitu ya, atau energi yang merupakan sumber dari medan gravitasi. Dimana kita juga tahu bahwa tensor energi momentum turunan kovariannya itu sama dengan 0. Nah, masalahnya di sini selain massa, dalam komponen tensor energi momentum itu juga berisi tekanan, dan momentum. Nah, apabila tensor yang digunakan itu adalah tensor energi momentum, maksudnya itu yang digunakan untuk membangun persamaan medan Einstein yang merupakan sumber gravitasi, otomatis tegangan, dan momentum itu juga merupakan sumber dari gravitasi, nggak cuma massa saja. Nah, jadi kita memiliki dua persamaan identitas seperti ini. Nah, jadi kita bisa lakukan kombinasi linier bahwa G mu nu itu sama dengan K T mu nu, kappa T mu nu, di mana kappa itu adalah sebuah konstanta. Nah,
di sini kita juga bisa bentuk kovariannya itu seperti ini, G mu nu sama dengan kappa T mu nu. Nah, persamaan ini itu disebut sebagai persamaan medan Einstein. Nah, karena sumber gravitasi T mu nu itu sama dengan 0, maka ketika sumber gravitasi T mu nu sama dengan 0, maka ini akan kembali ke persamaan medan Einstein vakum, yaitu G mu nu sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinjau bahwa dalam limit non-relativistik, maka persamaan medan Einstein harus sesuai dengan hukum gravitasi Newton. Nah, sekarang kita tinjau elemen garis ds kuadrat d tau kuadrat itu sama dengan dx0 kuadrat d tau kuadrat minus jumlahan dxi kuadrat d tau kuadrat. Nah, karena ketika kecepatan itu sangat kecil, nah komponen energi momentumnya itu sangat kecil, sangat lemah, maka dxi d tau itu mendekati 0, sehingga kita bisa tuliskan c kuadrat itu mendekati dx0 kuadrat d tau kuadrat. Nah, elemen garisnya itu hanya didekati oleh ds kuadrat sama dengan c kuadrat d tau kuadrat itu didekati sebagai dx0 kuadrat. Nah, jadi kita memiliki persamaan geodesik bahwa d kuadrat x mu ds kuadrat plus gamma mu nu alpha dx nu ds d atau dx alpha ds atau sebenarnya nggak dalam s ya, tapi dalam lambda. Jadi d kuadrat x mu d lambda kuadrat ditambah gamma mu nu alpha dx nu dx d lambda dx alpha d lambda sama dengan 0. Mana lambda itu adalah parameternya. Kalau di sini kita ambil parameternya itu adalah waktu sejati, tau, dan kemudian kita bagi dengan c kuadrat, sehingga kita akan dapatkan parameternya itu menjadi s gitu ya. Itu memenuhi persamaan geodesik seperti ini. Dimana gamma mu nu alpha itu adalah simbol Christoffel atau koneksi affin. Nah, jadi kita memiliki persamaan geodesik seperti ini. Nah, di sini kita tahu bahwa hanya komponen 0 saja yang enggak lenyap, ya, karena ya kita tinjau untuk gravitasi lemah. Maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini atau seperti ini. Nah, jadi untuk dx0 d tau kuadrat itu sama dengan kecepatan cahaya gitu ya. Jadi kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, jadi kita tahu bahwa gravitasi itu melengkungkan ruang waktu. Namun pada gravitasi lemah, ruang waktu yang dilengkungkan itu sangat kecil, sehingga tensiometriknya itu dapat didekati dengan tensiometrik Minkowski ditambah ya gangguan kecil gitu ya, yaitu G mu nu itu sama dengan eta mu nu plus H mu nu, di mana eta mu nu itu adalah tension Minkowski. Nah, ketika kita tinjau tensiometrik yang tak bergantung waktu atau statik, ya tensiometriknya itu tak bergantung waktu karena medan gravitasinya itu nggak bergantung waktu. Jadi turunan terhadap waktunya itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian simbol Christoffelnya yang didefinisikan melalui persamaan ini, jadi hasilnya adalah minus setengah G mu nu parsial nu G00. Nah, karena turunan terhadap waktu itu sama dengan 0, maka menyisakan komponen ruang saja, sehingga kita bisa tuliskan gamma I00 sama dengan minus setengah GIJ parsial J G00, di mana I-nya itu dan J itu 1, 2, 3. Kita nggak melibatkan 0 lagi karena ya turunan atau simbol Christoffel ketika mu sama dengan 0 itu bernilai 0. Dan ini tidak lain sama dengan minus setengah GII parsial I G00, karena kita tahu bahwa kita menggunakan anggapan jika tensiometriknya itu bersifat diagonal atau eta mu nu gitu ya. Nah, di sini kalau kita substitusikan. Nah, jadi kita ambil ketika di sini ini kan perkalian gitu ya, perkalian HII dan H00 itu pasti sangat kecil, sehingga kita hanya ambil suku pertamanya saja gitu ya, yaitu setengah parsial I H00. Ya, jadi kita abaikan gangguan orde kedua. Nah, jadi persamaan geodesiknya d kuadrat x mu
per d tau kuadrat itu sama dengan minus gamma mu 00 j kuadrat, maka kita bisa tuliskan sebagai seperti ini gitu ya, karena di sini ada 3 komponen tuh. Jadi ada gamma 100, gamma 200, gamma 300, dan ini kalau kita jumlahkan itu kan sama dengan masing-masing turunan pada koordinat x1, x2, x3 dari H00. Jadi kalau kita jumlahkan itu tidak lain adalah gradiennya. Nah, persamaan gerak Newtonnya itu memenuhi relasi bahwa d kuadrat x d tau kuadrat itu adalah percepatan itu sama dengan minus dari grad V gitu ya, minus dari gradien sumber medan gravitasinya, potensial gravitasinya. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa H00 itu sama dengan 2V per C kuadrat. Sekarang kita tinjau tensor energi momentum seperti ini. Ketika V itu jauh sangat kecil daripada C, maka komponen tensor energi momentum yang nggak 0 itu cuma komponen 00 saja. Sehingga T00 itu sama dengan rho C kuadrat. Nah, kita bisa tuliskan bentuk kovariannya seperti ini, dan ini juga sama dengan rho C kuadrat. Ya, kita ambil suku yang kecil gitu ya, karena kita kan tadi G mu nu-nya itu kan sama dengan apa tadi? Eta mu nu. Ya, kalau G mu nu kontravarian kan plus, berarti kalau G mu nu kovariannya minus ya, minus H mu nu gitu ya. Jadi kita ambil suku yang ini kan kuadrat tuh, kuadrat kita ambil suku pertama saja, yaitu eta mu nu gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau atau kita hitung tensor Ricci-nya, yaitu R00 seperti ini, dimana kita memiliki simbol Christoffel-nya seperti ini ya, atau kita dapatkan sebelumnya kan. Nah, begitu pula untuk simbol Christoffel yang lain, kita memiliki bentuk seperti ini, dan jika alfa itu sama dengan 0, kita memiliki beberapa nilai simbol Christoffel seperti ini gitu ya. Nah, ini silahkan di pause saja kalau mau memahami. Nah, kemudian untuk simbol Christoffel yang lain kita miliki bentuk seperti ini. Untuk yang lain juga kita miliki bentuk seperti ini. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, karena komponen atau komponen 00 dari tensor Ricci itu mengandung perkalian ini gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan dari hasil yang sudah kita dapatkan dalam perhitungan simbol Christoffel sebelumnya, kita dapatkan bahwa gamma beta 00, gamma alfa beta alfa itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita hitung simbol Christoffel yang lain untuk suku jumlahan perkalian simbol Christoffel dari tensor Ricci, maka kita akan dapatkan beberapa nilai simbol Christoffel yang akan didapatkan. Nah, jadi kita bisa tuliskan tensor Ricci-nya, komponen tensor Ricci yang komponen 00 ya, yang enggak 0 itu cuma komponen pertama saja gitu ya. Dan pertama saja pun cuma komponen ruangnya, karena komponen waktunya itu 0. Nah, maka tidak lain adalah parsial gamma I00 parsial XI, dimana kita tahu bahwa gamma I00 itu adalah turunan dari H00. Nah, turunan ini kan turunan 2 kali tuh, turunan 2 kali dari H00 itu adalah Laplacian, karena ini ada 3 koordinat. Jadi R00 itu sama dengan setengah Laplacian H00. Nah, selanjutnya kita tinjau persamaan medan Einstein bahwa G mu nu ini dalam bentuk kovariannya itu sama dengan R mu nu minus setengah G mu nu R, dan itu sama dengan kappa mu nu. Nah, kalau kita kontraksikan, G mu mu itu sama dengan G mu nu G mu nu. Tidak lain adalah seperti ini, G mu nu R mu nu minus setengah G mu nu G mu nu R, sama dengan kappa G mu nu T mu nu. Nah, karena G mu nu R mu nu itu sama dengan R, dan G mu nu G mu nu itu adalah delta mu mu. Delta mu mu itu kan
1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu ya, 4 gitu ya, karena mu-nya itu berjalan dari 1 sampai 4, dan apabila didefinisikan trace dari tensor energi momentum yaitu G mu nu T mu nu sama dengan T, maka kita bisa tuliskan R-2R itu sama dengan kappa T, dan kita memiliki perumusan tensor Ricci bahwa R mu nu itu sama dengan kappa T mu nu plus setengah G mu nu dari tensor Einstein ini. Maka kita bisa tuliskan bahwa R mu nu itu sama dengan kappa T mu nu minus setengah G mu nu T. Nah, sekarang kita ingin cari tahu dulu trace dari tensor energi momentum, yaitu T sama dengan G mu nu T mu nu. Dan yang nggak nol, karena kita tadi gunakan asumsi medan lemah atau kecepatan rendah, maka G00, T00 itu dapat didekati sebagai rho C kuadrat. Dengan demikian, kita bisa tuliskan R00 itu sama dengan kappa T00 minus setengah G00T, maka ini tidak lain sama dengan setengah kappa rho C kuadrat gitu ya, karena di sini rho C kuadrat, di sini juga rho C kuadrat, di mana di sini G00-nya itu dapat didekati menjadi eta 00 saja. Nah, jadi kita tahu bahwa R00 komponen 00 dari tensor Ricci itu adalah Laplacian dari H00, jadi Laplacian dari H00 sama dengan kappa rho C kuadrat. Nah, kita juga tahu bahwa H00 itu sama dengan 2V per C kuadrat. Dengan demikian, kita bisa dapatkan bahwa Laplacian V itu sama dengan setengah kappa rho C pangkat 4. Dan kita bisa gunakan persamaan Poisson bahwa Laplacian V itu sama dengan 4pi rho itu sama dengan setengah kappa rho C pangkat 4, maka kita dapatkan nilai kappa itu sama dengan 8pi G per C pangkat 4. Nah, jadi kita memiliki persamaan Einstein seperti ini. Lebih lengkapnya dengan menggantikan kappa itu sama dengan 8pi G per C pangkat 4. Nah, jadi kita memiliki perbedaan antara gravitasi Newtonian dan relativitas umum, di mana pada gravitasi Newtonian sumbernya itu hanyalah rapat masanya atau masanya. Kalau dalam relativitas umum, kita memiliki sumber gravitasi itu adalah tensor energi momentum. Di dalamnya ada massa, ada momentum, dan juga ada tekanan. Nah, potensial gravitasi Newton ya itu diberikan oleh ini V. Dan kita juga tahu bahwa potensial gravitasinya itu dinyatakan untuk relativitas umum itu dinyatakan oleh tensor metrik, karena sebelumnya kita sudah menurunkan bahwa eta mu nu G mu nu nya itu dapat didekati eta mu nu plus H mu nu gitu ya untuk medan rendah, minus H mu nu untuk medan rendah. Dan kita tahu bahwa H mu nu itu menunjukkan potensial gravitasi pada medan rendah. Otomatis kalau secara umum, maka potensial gravitasinya itu adalah tensor metriknya itu sendiri. Nah, dan juga kalau medan gravitasi pada gravitasi Newtonian itu adalah grad dari potensialnya, grad dari potensial gravitasi. Nah, kita tahu bahwa turunan kovarian, kalau di sini turunan dari tensor metrik itu diberikan oleh simbol Christoffel. Di sini kan ini mengandung turunan dari tensor metrik. Dan juga persamaan medannya, kalau dalam gravitasi Newton itu diberikan oleh persamaan Poisson, dan juga dalam relativitas itu diberikan oleh persamaan medan Einstein gitu.